Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam wangi sepanjang hari. Jumpa lagi dengan channel Pusat Gosip Parfum Malang, channel yang membahas serba-serbi parfum, refill pada khususnya, dan parfum pada umumnya. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga kabarnya sehat-sehat selalu, panjang umur dan murah rezekinya. Amin ya robbal alamin. Di video kali ini ada request dari sebagian besar follower dan subscriber kami, yaitu tentang strategi atau bercerita ya, supaya teman-teman sesama pedagang ini yang sedang gundah gulana, risau, gelisah dan khawatir karena penjualan yang akhir-akhir ini mungkin banyak yang turun, merosot omsetnya, banyak yang tidak sesuai dengan harapan. Nah, ini di video kali ini saya diminta untuk mencoba memberikan semangat, istilahnya gitu ya. Ya, ini berbagi pengalaman saja ya, berbagi pengalaman saja. Ya, namanya usaha memang kondisinya akan naik turunnya, tidak selamanya ada di atas dan tidak selamanya ada di bawah, kadang juga ada di tengah-tengah gitu. Nah, mungkin pada akhir-akhir ini mungkin kondisinya banyak yang di bawah ya, khususnya yang toko offline ya. Kalau yang online kayaknya ini lagi gencar-gencarnya gitu ya. Makanya untuk yang teman-teman sekarang hanya buka toko offline saja, mungkin sudah harus juga nyambi atau melebarkan sayap di online ya. Karena memang sekarang untuk penjual-penjual baru, customer baru itu rata-rata jualnya online ya. Jadi hampir kalau bisa dibilang itu 60% itu jualnya online, sementara customer baru yang offline itu hanya 40%. Jadi perbandingannya sudah cukup signifikan gitu ya. Jadi kalau teman-teman tidak segera melebarkan sayap, ya itu khawatirnya akan tertinggal ya. Tertinggalnya bisa tertinggal jarak dekat ataupun konsekuensinya bisa jarak jauh. Ini berbeda dengan zaman saya dulu waktu mengawali usaha teman-teman ya. Dulu belum banyak yang bisa jual online. Dulu jual online itu tidak mudah seperti sekarang ya. Karena dulu tidak ada marketplace, Shopee, Tokopedia, Lazada belum ada. Apalagi ya TikTok juga belum ada. Jadi orang jualan itu dulu tidak mudah atau bisa dikatakan susah ya. Apalagi kalau jualan offline itu sangat susah ya, karena butuh modal yang lumayan besar. Apalagi kalau mau sewa toko, kemudian sewa ruko, itu modalnya cukup besar. Atau kalau tidak mau modal besar, itu pun harus modal urat malu ya, karena harus jualannya itu keliling door to door ke teman-teman. Itu biasanya banyak yang tidak kuat karena malu ya, mungkin pinginnya kerja kantoran, pinginnya apa, ternyata kok ujungnya kok jualan keliling. Itu banyak yang tidak kuat. Nah, teman-teman harus menghadapi itu semuanya. Jadi kalau dulu zamannya jualan itu sulit tapi pembelinya masih banyak, alias zonanya zona blue ocean ya. Tapi kalau sekarang ini yang beli itu saja, penjualnya makin banyak dan cara jualnya makin mudah. Nah, ini harus digarisbawahi, cara jualan sekarang makin mudah. Orang-orang semuanya bisa jualan di rumah live, tidak harus buka toko, bisa jadi affiliate, bisa jadi reseller. Dan ini banyak membuat toko-toko parfum retail khususnya offline ini banyak yang omsetnya tentu saja berkurang ya. Ini saya sudah dapat kabar-kabar ini sejak saya awal buka toko offline di sini ya. Jadi saya memulai usaha parfum itu 2011 teman-teman. Itu saya masih kondisinya sebagai guru honorer, dari pagi mengajar, kemudian siang sampai malam itu door to door keliling dari rumah ke rumah, dari tontonan ke tontonan bisa jadi, dari alun-alun juga. Jadi kita gelar lapak di keramaian sampai malam, dan itu dijalani selama kurang lebih 1 tahun ya, kita door to door gitu.
Kemudian setelah menikah kita coba mulai gencar di online. Waktu itu belum terlalu banyak yang bisa jualan online. Nah, saya termasuk pelopor jualan online pada waktu itu. Makanya nama kita ini lebih besar di dunia online daripada dunia offline-nya gitu. Nah, itu perjalanan singkatnya ya. Kemudian naik waktu demi waktu. Kemudian kita pegang beberapa brand, pegang keagenan, kita wari importer A, importer B, importer C, sampai ya kebanjiran tawaran, itu hanya begitu. Karena kita promosinya sangat banyak di internet, jadi banyak dikenal sama supplier gitu ya. Akhirnya dapatlah kita kepercayaan dari para importer, para agen, para distributor atau pabrik atau importer atau supplier. Itu tepatnya di tahun 2014. Jadi mulai 2011, kemudian merangkak 2012, 2013 sudah ditawari sama supplier, cuma dalam tanda kutip kita belum siap ya, karena pengetahuan juga belum banyak. Akhirnya malah blunder ya gitu. Terus kena ketipu juga. Nah, ini ketipu teman-teman, jangan khawatir. Kalau pernah ketipu, ini tanda-tandanya hidup Anda berwarna ya. Karena usaha ini memang harus melewati step demi step, proses demi proses. Salah satunya proses pernah kena tipu atau kurang beruntung gitu ya. Baik itu ditipu customer, ditipu supplier, atau ditipu tetangganya sendiri. Bisa jadi. Nah, itu harus dilewati teman-teman, jangan khawatir ya. Kalau jatuh segera bangkit, segera berdiri, dan segera berjalan lagi, atau kalau bisa berlari gitu. Nah, kemudian 2014 sudah mulai dipercaya supplier. Ini kita masih di rumah ya, kita masih di ujung gang sempit. Jadi rumah saya di ujung gang sempit kecil. Disitulah kami jualan, banyak menerima ejekan, terus kemudian tidak dipercaya sama customer, karena zaman dulu orang melihat fisik teman-teman. Jadi kalau mereka takut ketipu itu dia datang ke lokasi, begitu lihat kita jualnya hanya di rumah dengan satu etalase kecil, itu langsung underestimate, langsung tidak jadi beli, langsung meninggalkan lokasi. Nah, itu juga kalau tidak kuat biasanya down, mentalnya down, dan bisa jadi selesai itu, tidak jualan lagi. Tapi kalau mentalnya kuat, ya terbukti sampai sekarang kita masih eksis di dunia parfum. 2011 sampai 2024 lumayan ya, sudah 10 tahun lebih, dan cukup ngos-ngosan juga untuk tetap stay di dunia parfum ini, karena sekarang juga persaingan semakin ngeri sedap. Kemudian lanjut, kita dapat reward dari customer karena penjualan yang meledak ya, pegang brand A meledak, pegang brand B meledak, akhirnya banyak brand-brand yang lain yang awalnya dulu tidak pernah menawarkan barang, jangan menawarkan ya, kita mengajukan penawaran aja ditolak ya. Kalau sekarang ya rebutan ya, sales rebutan ke sini, brand-brand juga rebutan ke sini, rebutan untuk bagaimana brand mereka bisa kami jualkan gitu ya. Dan akhirnya setelah modal-modal mencukupi, tambah besar 2019 teman-teman, kami memutuskan untuk buka toko offline di pusat kota, di tengah kota, dengan nilai kontrak yang cukup fantastis buat kami yang tidak pernah kontrak, yang hanya bermodalkan media-media gratisan di internet. Kemudian tiba-tiba sewa ini juga mengguncangkan dunia persilatan parfum ya. Anak entah baranta dari mana tiba-tiba bisa sewa, itu juga dalam tanda kutip banyak yang iri juga gitu ya. Wah, itu kok bisa, nah, kayak gitu-gitu ya. Jadi wajar lah di dunia manapun kalau ada yang tidak diperhitungkan kemudian tiba-tiba naik, itu juga banyak mengundang tanda kutip garis miringnya orang-orang, banyak yang iri lah gitu ya. Ini rahasia aja ya. Jangan diceritakan semuanya. Mas rahasia kok di video kan? Ya rahasia buat kita aja. Sampai batuk ini. Nah, oke. 2019 memutuskan untuk sewa sini, dan alhamdulillah sewanya bukan dari uang kita teman-teman, dan ini bisa ditiru sama teman-teman. Jadi kita mencari sponsor, akhirnya dapatlah sponsor dari brand A yang berani sponsori kami untuk sewa selama 1 tahun dengan
sosialisasi produknya, kita branding, kita jualkan dengan target yang sudah disepakati. Dan akhirnya kita bisa sewa gratis selama 1 tahun dengan opsi perpanjangan jika 1-2 belah pihak sama-sama deal ya. Dan ternyata apa yang terjadi teman-teman, seperti teman-teman ketahui, Mei 2019 kami buka toko, akhir tahun pandemi datang, ya akhirnya ya itulah namanya cobaan teman-teman. Jadi usaha itu penuh cobaan, jangan takut dengan cobaan, karena hanya orang-orang berani yang bisa stay di dunia usaha lama, bahkan sampai turun-temurun. Akhirnya kita dilanda pandemi, kemudian seperti teman-teman ketahui, jualan diperketat, jam malam dan lain sebagainya. Ya banyak juga customer kami yang berguguran juga karena pandemi, tidak bisa jualan. Yang jualnya di mall juga pada tutup ya, karena customer kami ini macam-macam, ada yang jualan di mall, ada yang jualan di toko, ada yang jualan keliling, karena bisa keliling ya karena pandemi dibatasi. Tentu saja omset berpengaruh teman-teman, dan harus diingat sewanya tetap jalan itu. Dan akhirnya tahun berikutnya kita sewa sendiri karena kami rasa kami mampu dengan biaya segitu, dengan omset sekian kami bisa menutupi. Hanya kita di tahun berikutnya, meskipun dalam masa pandemi, kami putuskan untuk jualan atau dengan sewa pakai uang gojek pribadi, dan berlangsung sampai tahun ini. Dan ini sudah kami panjang lagi selama 5 tahun toko ini teman-teman. Jadi sampai tahun 2028 kami masih berada di toko ini, alhamdulillah. Dan mohon doanya supaya bisa terus ya, meskipun kayaknya penjualan offline ini sangat menurun ya. Ini kita belum tahu, mungkin kondisinya tahun 2028 bagaimana, apakah seperti yang diramalkan banyak ekonom atau banyak orang-orang pintar yang mengatakan nantinya bisnis retail itu akan digulung oleh bisnis online. Namun ada juga antitesanya, bahwasanya yang sekarang beli online nanti lama-lama akan kembali beli offline. Ya seperti baju ya, dulu modelnya seperti ini, sekarang ganti model, tahun-tahun ke depan bisa jadi model yang lama muncul kembali. Mungkin seperti itu. Dan teman-teman harus siap dengan persaingan, jangan down, jangan galau, jangan risau kalau omsetnya turun, karena memang dunia bisnis itu naik turun teman-teman. Hari ini mungkin dapat omset sekian, besok mungkin naik, besok turun lagi, besok naik lagi. Yang penting jangan lupa banyak-banyak promosi teman-teman, banyak-banyak apa namanya, banyak-banyak mengeluarkan budget lebih ya untuk menawarkan barang, entah itu di medsos, entah itu di marketplace, entah itu di mana-mana ya, entah itu teman-teman pajang di dekat-dekat lokasi, atau mungkin sewa influencer juga bisa endorse. Kalau dananya lebih, nggak apa-apa ya. Sekarang juga zamannya sudah zamannya endorse ya, zaman endorse, zaman influencer. Nah, kita harus mengikuti, jangan menolak perkembangan zaman ya, tapi ikutilah perkembangan zaman agar usaha kita tetap berjalan sesuai dengan perkembangan zaman. Oke, kira-kira begitu teman-teman. Nanti di episode selanjutnya kita akan bahas lagi, semangat-semangat lagi. Jadi teman-teman biar tidak galau, tidak risau, tidak putus asa ya, karena saya lihat di grup-grup parfum juga sekarang banyak usaha yang tutup ya, usaha parfum banyak yang di take over. Dan bahkan saya ini sering didatangi teman-teman di kawasan Malang sendiri ini, banyak toko-toko lama yang penjualnya sudah ada yang terbebani dengan mungkin cicilan, kemudian mungkin beban hidup yang bertambah, tapi jualnya sepi, dan kami ditawari untuk take over usaha mereka. Tapi kami belum menyetujui ya, belum ACC, karena ya lokasinya kurang sesuai dan yang diminta harganya belum masuk. Nah, sementara kita jual di online juga kita tanpa sewa ya, itu kita sudah
lumayan lah omsetnya. Kalau yang di toko-toko ini kan kita inginnya kan dulu memang seperti teman-teman yang lain ya, punya toko offline. Tapi setelah punya toko offline, ya kayaknya memang lebih enak di rumah ya. Nah, dulu senangnya pinginnya keluar, dan sekarang pinginnya malah di rumah karena anak-anak sudah mulai butuh perhatian gitu ya. Oke teman-teman, begitu untuk episode kali ini. Nanti kita lanjut di episode selanjutnya, tips-tips penyemangat teman-teman supaya tetap bertahan di dunia parfum ini, tidak goyah dan tetap semangat. Ingat, hari ini tentu berbeda dengan hari kemarin dan tentu berbeda dengan esok, terutama omsetnya ya. Jadi jangan khawatir, meski sudah ada yang mengatur. Yang penting kita ikhtiar semampunya, sekuat tenaga, dan berdoa yang sebanyak-banyaknya agar rezeki kita tetap pada tempatnya, pada jatahnya, dan tetap untuk keluarga kita di rumah. Oke, terima kasih. Jika ada saran-saran, jika ada cerita-cerita menarik, bisa tulis di kolom komentar. Nanti akan kita bahas juga kalau banyak yang atensi di kolom komentar ya. Kolom komentar yang banyak tanya-tanya, mungkin dibuatkan konten apa yang banyak, nanti akan kita buatkan. Terima kasih, semoga teman-teman semangat lagi, semoga teman-teman omsetnya tambah lancar, tambah rame, dan bisa usaha parfum sampai 7 turunan. Terima kasih, mohon maaf apabila kata-kata yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam wangi sepanjang hari.